Ya. Buka bersama dengan saya di dalam kitab Mazmur 119 ayat ke-11. Malam ini kita mau belajar ada hal-hal yang tersembunyi, ada hal-hal yang terlewatkan, ada hal-hal yang tidak terungkap waktu kita baca firman Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan katakan, kalau orang itu benar-benar berbalik kepada Tuhan, maka selubung yang menutupi dia akan dibuka. Dalam arti, kalau kita ikut Tuhan biasa-biasa, kita ikut Tuhan tidak benar-benar berbalik, ya, cuman mungkin dari menghadap ke katakan ke selatan, ya, sekarang mungkin menghadap ke barat laut, ya, selatan, barat laut, barat daya, kan, begitu. Cuman miring sedikit, tapi tidak benar-benar berbalik 100% dari arah yang sebelumnya. Maka Alkitab katakan, maka selubung itu tetap akan ada menutupi dia. Tapi begitu orang berbalik benar-benar kepada Tuhan, maka selubung itu diangkat. Maka ketika mereka membaca firman Tuhan, ada poin-poin yang tersembunyi yang akan terbuka, akan diungkapkan, akan dimengerti. Saudara, baik, kita akan lihat sekarang ayat ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, sekarang kita mau lihat ayat ke-10 lebih dulu sekarang, ya. Supaya bagaimana hidup kita ini supaya tidak berdosa. Ya, kita tahu memang oke lah sampai hari ini kita masih melakukan dosa-dosa karena kita penuh kelemahan dan kekurangan. Tetapi yang kita lakukan bukan karena manusia lama kita belum lahir baru. Tetapi memang karena kita memang masih ada banyak kelemahan. Itu hal yang berbeda, saudara. Dari dengan belum lahir baru, memang pikiran dan hati belum mengalami perubahan. Sehingga melakukan dosa menjadi sebuah sukacita. Melakukan dosa tidak merasa salah. Maupun ada pun juga mungkin merasa salah, tapi membenarkan diri sendiri dengan alasan-alasan tertentu. Itu kalau belum lahir baru. Kalau sudah lahir baru, kita tidak sengaja melakukannya. Dan ketika kita tahu itu salah, kita tidak membela diri dengan alasan-alasan. Kita bilang salah. Iya, salah. Tidak, ya saya salah Pak. Tapi karena, nah itu orang belum lahir baru. Baik, kita lihat ayat ke-10, saudara. Ya, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Saudara, ada yang aneh di sini, ya. Kalau saudara dan saya perhatikan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jadi saudara, ya, kita seringkali ketika punya masalah, problem, pergumulan dan lain-lain mencari Tuhan. Di sini dikatakan begini, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jadi saudara, sekarang lihat, ya, ketika kita cari Tuhan, seringkali jujur saja tidak segenap hati. Kenapa tidak segenap hati, saudara? Karena begini. Kalau segenap hati berarti benar-benar hatinya full mencari. Tidak diisi dengan yang lain, saudara. Diisi dengan apa? Kemalasan, kekecewaan, mau cari jalan pintas, ngeluh. Karena mencari, sepenuhnya mencari. Namanya kalau sudah penuh, nggak bisa diisi dengan hal lain. Contoh, kalau saudara punya gelas sudah penuh, saudara masuki benda lain, ya, cairan lain, mesti ada bagian yang tumpah keluar. Karena dia hanya punya daya tampung sekian. Berarti kata penuh itu berarti nggak ada kekecewaan, nggak ada kemarahan, nggak ada kemalasan, nggak ada kejenuhan dan lain-lain. Itu namanya sepenuh. Kalau masih nyari sambil ngeluh, nyari sambil kecewa, nyari sambil nggak sabar, nyari sambil ngomel-ngomel, Tuhan kok lama sekali, kok sulit sekali. Orang lain kok lebih jahat sama saya ditolong. Orang lain tidak tekun kok lebih enak hidupnya. Orang lain tidak sungguh-sungguh kok lebih. Itu tidak sungguh-sungguh, saudara. Itu namanya tidak sepenuh. Saudara, sama seperti misalnya orang pacaran, ya, tidak sepenuh hati. Berarti apa? Ya masih membayangkan yang lain, masih mungkin berpikiran, ya kalau nggak cocok bubar. Itu namanya nggak sepenuh. Kalau sudah sepenuh, itulah satu-satunya yang dipikirkan, itulah satu-satunya yang dikejar, itulah satu-satunya yang diharapkan. Nggak ada istilahnya ada reservenya. Reserve itu, kalau saudara punya sepeda motor zaman dulu, itu ada setelan, itu apa namanya? Untuk kalau bensinnya habis, itu ada setelannya, ada sisa bensin sedikit. Saya masih ingat, saudara, sepeda motor saya tahun 70-an itu, ya. Pertama saya di SMP dibelikan motor, ya, Honda 70. Itu ada. Jadi dia apa namanya? Kalau sudah habis tiba-tiba mogok, itu masih bisa diputer untuk pakai sisanya yang sedikit. Jadi untuk mengingatkan kalau sudah habis, karena kan sepeda motor tahun 70-an itu tidak ada ampere minyaknya.
Jadi tidak punya ampere minyak, saudara. Sehingga caranya dipakai di reservenya itu. Jadi sudah mati, saudara nggak perlu khawatir benar-benar habis minyak, tidak. Puter saja dia punya keran ke arah reservenya. Masih ada minyak sedikit untuk ke pom bensin karena zaman dulu nggak ada ampere minyak. Tapi lihat sekarang di sini kembali, ya. Jadi reserve itu apa? Ada cadangan. Itu namanya cadangan. Itu yang namanya tidak bisa sepenuh hati. Ya, kita akan kembali ke sini lihat. Dan lihat anehnya, dengan segenap hati. Berarti apa? Walaupun kita mencari Tuhan sudah melewati kekecewaan, melewati penderitaan, melewati waktu yang lama tidak ada perubahan, melewati keadaan yang malah makin buruk, melewati, tapi kita tetap mencari, itu membuktikan kita sepenuhnya, saudara. Yang aneh, coba lihat kalimat yang kedua, ya. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi justru ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh, lihat di sini, sepenuh hati mencari Tuhan, maka yang dia akan temukan adalah bukan jawaban doa, bukan perbaikan ekonomi, bukan uang lebih banyak, bukan rumah lebih mewah, bukan mobil baru dan lain-lain. Coba perhatikan ayat ini. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Justru semakin orang mencari Tuhan, saudara perhatikan, ya, yang dia akan temukan adalah perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, bukan jawaban Tuhan. Saudara dan saya perhatikan, coba lihat ayat ini. Ya, jadi kembali ke sini, saudara. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melewati segala macam perasaan kita yang kecewa, yang marah, yang jengkel, yang membandingkan dengan orang lain seakan-akan Tuhan lebih sayang mereka dan tidak senang sama kita. Tuhan begitu lembut sama mereka, begitu tegas sama kita dan lain-lain, ya. Ternyata apa? Saudara dan saya tidak menemukan jawaban di situ. Saudara dan saya tidak menemukan pertolongan di situ. Tapi apa? Saudara dan saya akan menemukan Tuhan mengajar saudara dan saya perintah-perintahnya. Tuhan mengajar saudara dan saya sekarang untuk hidup langkah selanjutnya tidak menyimpang. Coba lihat ayat ini, saudara. Coba perhatikan ayat ini. Ya, saya pun tadi waktu duduk, Tuhan bilang ini ayatnya. Saya cari ayatnya, ya, terus saya tutup mata. Tuhan bilang, kamu lihat ayat di atasnya. Banyak orang itu cari aku tidak sepenuh hati. Cari aku tapi masih sakit hati. Cari aku masih kecewa. Cari aku masih malas. Cari aku masih letih lesu. Tidak sepenuh hati. Hatinya masih tidak benar-benar cari Tuhan. Diisi masih yang lain-lain di dalam hati. Terus yang kedua, tadi saya diingatkan, Tuhan bilang, banyak orang itu merasa kalau sudah cari Tuhan mereka akan temukan pertolongan dan jawaban. Justru pada saat mereka mencari aku, mereka itu aku ajar hukum-hukumku. Mereka itu aku ajar jalan-jalanku. Mereka itu aku ajar sekarang hidup disiplin supaya tidak nyimpang lagi. Coba perhatikan di sini ayat ini kembali, saudara. Ya, dengan segenap hati. Terus janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah. Jadi kembali. Sering kita cari Tuhan itu hanya cari pertolongan. Sering kita cari Tuhan itu hanya cari, maaf, yang kita rasa kita imani pasti dia beri. Iman dengan obsesi, iman dengan bayang-bayang yang begitu kuat di dalam pikiran kita. Iman dengan keinginan yang begitu kuat sehingga terbawa dalam mimpi dan lain-lain. Itu berbeda. Contoh. Saya imani Tuhan pasti jawab saya tahun ini. Itu bukanlah iman tetapi obsesi, keinginan yang begitu kuat untuk terjawab. Saudara, ya, saya pernah jelaskan itu di waktu di siaran radio, saudara. Ya, bahwa orang tidak bisa membedakan dia beriman dengan dia berobsesi. Orang tidak bisa membedakan dia mempercayai Tuhan dengan dia menghayal bahwa yang dia hayalkan pasti terjadi. Itu tidak sama sekali. Saudara dan saya harus jelas itu sama sekali berbeda. Itu sama sekali terpisah. Saudara, ya, contoh, pergi rumah sakit, keluarganya bilang, kami imani Pak dia sembuh. Biasanya kalau sudah gitu saya tinggal, saudara. Kenapa? Karena mereka berobsesi mungkin saking cintanya kepada yang sakit, mereka imani sembuh. Tapi Alkitab bilang iman datang dari pendengaran. Dengar, saudara. Iman datang dari pendengaran. Bukan iman datang dari saya ingin begini, saya imani begini.
Terus Alkitab bilang iman datang dari pendengaran, mendengar firman. Loh, saya dengar firman, Pak. Saya percaya Tuhan penyembuh. Betul, Tuhan penyembuh. Tapi di kasus itu Tuhan berfirman sembuh enggak? Jadi kadang-kadang kita ini tidak diajar dengan tepat, karena kita ini tidak mengerti dengan akurat sehingga hasilnya ngawur. Ya, jadi ingat iman timbul dari pendengaran. Saudara dan saya harus dengar. Saudara dan saya harus dengar seperti Jumat kemarin waktu di kota lain, ya. Kan saya habis ibadah, saya selesai firman dapat pernyataan. Ada orang yang punya masalah di tenggorokan. Tidak ada yang mengaku, saudara. Ya, ternyata ada seorang nenek yang lagi terbaring di rumah. Dengan alat bantu nafas. Baru keluar dari rumah sakit tapi masih memakai alat bantu nafas. Dengan selem yang begitu banyak di seluruh saluran pernapasannya. Anaknya datang ibadah tapi anaknya lupa. Saudara, bahwa mamanya sakit seperti itu. Tuhan tidak bilang dia sakit pernapasan, Tuhan hanya bilang masalah di tenggorokan. Saudara, ya. Terus besoknya saya mampir ke rumah itu, baru anaknya bilang, Pak, saya baru ingat. Ini mama saya, diajak saya masuk kamar. Terus perawat yang jaga di situ, ya, bilang, iya Pak, sudah bersih seluruhnya selemnya. Jadi, saudara, kalau Tuhan yang ngomong, itu pasti terjadi. Kalau kita ngimani, Tuhan ngomongnya apa? Di sini, saudara, kelemahannya orang Kristen, mereka tidak mau bergaul sama Tuhan. Mereka mencari Tuhan setengah-setengah. Kedua, tujuan mencarinya bukan untuk diajar. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan, yang saudara akan temukan adalah hukum-hukum Tuhan. Yang saudara temukan adalah maunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang saudara temukan adalah Tuhan bilang ini rencanaku dalam hidupmu, ini mauku dalam hidupmu, ini kehendakku dalam karaktermu. Bukan ini jawabanku atas engkau. Saudara, coba perhatikan ayat di sini. Coba perhatikan ayat di sini. Jadi lihat, ya. Janganlah berikan aku menyimpang dari perintahmu. Jadi ketika kita mencari Tuhan sepenuh hati, yang terjadi hati kita dirubah. Dari hati yang sombong, ya, dan dalam masalah pun tetap sombong, dalam problem pun tetap angkuh, saudara, dalam kegagalan pun, saudara, tetap tinggi hati. Itu manusia. Contoh. Kita sudah kepepet butuh Tuhan, tapi cari Tuhannya santai-santai sambil ngomel-ngomel. Kalau Tuhan mau tolong, tolonglah. Sudah kayak gini keadaannya. Kalau Tuhan mau tolong kan bisa, kenapa enggak mau tolong loh? Coba. Dalam kondisi sangat butuh Tuhan pun kita masih sombong, ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Terus dalam kondisi sangat susah, dalam kondisi kritis sekali, butuh sekali pertolongan Tuhan, kita pun masih. Itulah manusia. Makanya beberapa waktu lalu saya ketemu teman yang saya selalu menghindar kalau ketemu dia. Ya, walaupun dia aktif, saya selalu nggak suka ngobrol sama dia. Karena tiap kali disampaikan apapun pesan Tuhan buat dia nggak mempan. Mendal terus. Lebih baik saya menjauh, saudara. Daripada ngomong, firman Tuhan bilang, jangan melemparkan mutiaramu ke jungur babi. Percuma. Ya, pesan Tuhan yang begitu berharga, dia nggak hargakan. Karena buat babi itu, saudara, seindah apapun mutiara, buat babi tidak ada artinya. Betul, babi itu sukanya apa? Kubangan yang kotor. Ketemu kubangan, senang betul. Dia nyaman, cemplungin diri, geletak, guling-guling, nyimak di situ. Kalau kasih mutiara, apa artinya buat babi? Iya, sama lah katakan mungkin, apa kalau saya ambil yang paling gampang. Saudara nggak suka batu akik, kasih batu akik. Saudara, apa ini? Apa? Kan nggak suka. Ada ya, makanya. Tapi kemudian saya lihat dia, oh dia mulai berubah. Cara dia ngomong mulai berubah. Saya lihat istrinya, wajah yang biasanya kalau saya ketemu wajah istrinya itu, maaf kata, seperti apa? Kakinya lagi kegencet sama fuso. Saudara tahu orang punya wajah lagi kegencet fuso? Nahan sakit, bukan sakit karena memang sakit loh ya, bukan nahan di dalam hati kelewat sakit. Saya lihat sudah suka cita.
Jadi kalau lihat laki itu saudara, dia berubah tidak, lihat wajah istrinya, enggak usah lihat dia. Itu paling gampang kuncinya. Saya lihat, wah istrinya ada cerah, saya senyum-senyum. Ya, jadi saya mau deket lagi sama dia, saya ajak ngomong. Saya terus ngobrol-ngobrol, saya tanya. Istrinya yang saya mau tanya, maaf ya, suamimu sejak kapan berubah? Saya katakan, sejak kapan dia berubah? Iya, dia bilang, Pak Asen, dia mulai sekarang dia lebih lembut, enggak keras-keras lagi. Kenapa tidak keras-keras? Sesudah Tuhan habiskan seluruh harta benda mereka. Sudah Tuhan bersihkan semua yang ada pada mereka. Barulah suaminya ngaluk ngomong agak mulai baik-baik. Sesudah utang sekian besar menumpuk dan belum selesai sampai hari ini. Barulah dia mulai agak baik. Selama dia baik ekonominya, orang sulit jadi baik. Saya mau beritahu saudara. Makanya kalau kita ini dibaik-baiki Tuhan tetap tidak jadi baik, ya, maka Tuhan membantu kita untuk jadi baik dengan membawa kita ke keadaan yang sangat tidak baik. Di sanalah terpaksa kita berubah. Saudara, ya seperti anak mau berubah, pukul. Kapok enggak? Diam, pukul lagi, ngomong kapok enggak? Sampai dia bilang kapok baru berhenti dipukul. Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Nek ndak dikepuk habis-habisan seperti Alkitab bilang di kitab ini. Saya lupa satu kitab itu, di mana lagi kamu mau dipukul? Seluruh tubuh sudah penuh dengan pukulan. Ada ayatnya. Ada. Ya, saya terus tanya, dia bilang ya karena. Terus saya tanya suaminya, kenapa sekarang berubah itu? Saya tanya juga, kenapa sekarang berubah? Iya. Saya sangat kejepit. Saudara, jawabannya saya sangat kejepit. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan membantu engkau karena engkau dibaik-baik tidak jadi baik, maka Tuhan itu membantu engkau supaya cepat jadi baik, terpaksa jadi baik dan mau jadi baik dengan membawa engkau keadaan yang sangat tidak baik. Itu loh saudara. Ya. Jadi ya sudah saya mulai baik lagi karena saya lihat ada perubahan. Walaupun ya perubahan itu karena terpaksa. Ya tapi kan yang penting dia berubah. Masalah dia terpaksa, tidak terpaksa, yang penting dia berubah gitu loh saudara. Ya. Tapi itu perubahan yang nilainya tidak bagus. Nanti dia berubah karena memang hatinya mau berubah. Memang dia mau berubah, itu baru nilainya bagus. Saudara, kalau cuma karena punya masalah, punya utang cari Tuhan, punya problem cari Tuhan, itu tidak baik. Nilainya SKS-nya kecil sekali. Ya, nilainya cuma 1. Tapi kalau dia benar-benar sadar dan benar-benar cari Tuhan, nilainya 4. Ya. Saudara, baik, kita tidak bahas kuliah dulu, tapi kita lihat kembali. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Jadi ketika orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekarang dia menjadi mengasihi Tuhan. Sekarang dia menjadi mencintai Tuhan. Sekarang dia menjadi benar-benar takut sama Tuhan. Bukan karena takut tidak diberkati. Bukan karena takut dimasuk ke neraka. Bukan karena takut akan usahanya ditutup, ekonominya dihancurkan. Bukan karena itu. Tapi karena dia sudah mengasihi Tuhan. Saudara, ngomong tentang mengasihi Tuhan itu abstrak buat banyak orang Kristen. Sama abstraknya dengan kalau kita ngomong tentang kehidupan kekal. Buat orang Kristen tuh jangan ngomong itu loh Pak. Masalah sekarang aja belum selesai Pak. Masalah makan sehari aja masih ruwet Pak. Jangan ngomong yang nanti. Sulit orang Kristen, saudara. Ya, baik. Jadi terus, nah, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Lihat saudara. Orang mencari Tuhan yang sungguh-sungguh itu kan sudah jelas tadi. Dia harus melawan yang hal-hal negatif dalam dirinya, kemalasan, kekecewaan, ingin cepat, ingin ngomel kalau agak dia rasa lambat, kalau tidak ada perubahan dia lihat dia putus asa dan dia harus melawan semua itu di dalam perjalanannya untuk menemukan Tuhan. Dan di situ juga saudara dia dikelentai. Ya, apanya? Karakternya yang jelek dikelentai. Jadi orang tidak hanya dengar khotbah berubah, orang harus mengalami banyak hal di dalam hidup mereka untuk bisa berubah. Khotbah hanya merubah pengertian dan pengetahuan. Tapi perjalanan hidup itu yang merubah hati pikiran. Kalau khotbah, oh saya ngerti, oh sekarang masuk firman Tuhan ini saya ngerti. Sampai sana toh.
Masalah berubah, ya cuma ngerti tak. Betul. Sama suami istri. Saya tahu istri saya kepingin nano, tapi saya tidak mau kasih karena mahal. Dia ngerti, tapi dia tidak mau bertindak. Saya tahu pasangan saya tidak suka hal ini, tapi ya biarin dia tidak suka. Dia ngerti, tapi tidak melakukan. Sama kita. Jadi khotbah merubah pengertian kita tentang firman. Oh, sekarang saya ngerti maksudnya. Terus berubah? Enggak. Cuman dari tidak ngerti jadi ngerti. Terus sudah ngerti, lakukan? Belum. Saudara. Terus kita kembali ke sini. Ya. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan, melewati segala halangan itu, lama-lama dari saudara dan saya cari pertolongan, cari berkat, cari solusi, cari jawaban, cari jalan keluar. Ketika saudara terus mencari, lama-lama masalahmu menjadi nomor sekian. Aku sekarang tidak mencari jawaban. Aku sekarang tidak memaksa Tuhan, sekarang aku cari Tuhan. Itu yang namanya terobosan. Ya, kemarin saya lewat di satu tempat ibadah, saya lihat breakthrough. Saya selalu mau muntah kalau dengar kata breakthrough. Pengertian breakthrough-nya orang Kristen itu begini. Nek usaha saya mentok, Tuhan akan kasih terobosan. Ekonomi saya mentok begini-gini aja, Tuhan akan kasih terobosan. Otaknya selalu terobosan itu tentang hal-hal itu. Saudara. Ya. Padahal kalau saudara dan saya belajar kata terobosan pertama kali dicatat di Alkitab. Yang namanya breakthrough itu di dalam Alkitab bahasa Inggris. Itu adalah ketika Daud berhasil masuk merebut Sion. Itu pertama kali kata terobosan dipakai di dalam Alkitab bahasa Inggris. Kata breakthrough yang di mana-mana dijadikan tema khotbah itu. Maksudnya apa, saudara? Ya. Kalau saudara pergi Israel, jangan ikut tur yang populer. Ya, ikutlah tur yang memang benar tur. Dan saya yakin saudara pergi Israel sekian kali pun tidak pernah akan ke sana. Ya, masuklah ke tempat pedesaan orang Yebus. Letaknya di mana? Saudara, begitu saudara masuk mau ke tembok ratapan, jangan langsung lurus ke tembok ratapan. Begitu lewat metal detektor, saudara belok kiri. Belok kiri turun ke bawah tanah. Masuk museum Israel yang di bawah tanah. Keluar dari museum itu saudara akan keluar di sisi yang lain. Saudara. Dan di situ saudara akan lihat apa? Tidak ada kelihatan rumah. Karena rumah orang Yebus itu digali ke bawah tanah. Jadi lubang, terus ada tangga ke bawah tanah. Lubang, ada tangga ke bawah tanah. Itu beberapa lantai ke bawah tanah. Itu rumahnya orang Yebus. Jadi apa? Berhasil membuat sebuah terobosan, satu benteng musuh yang paling kuat, yang tidak pernah bisa ditaklukkan siapapun zaman itu. Berarti apa, saudara? Kita di terobosan artinya kita menang atas apa yang orang lain tidak menang. Itu artinya terobosan. Orang lain putus asa ketika diproses. Orang lain kecewa ketika diproses. Orang lain mundur sudah tidak tuhan-tuhanan ketika diproses. Saudara terus cari Tuhan, itu namanya breakthrough. Itu kata yang pertama dipakai di dalam Alkitab bahasa Inggris. Kata breakthrough. Tuhan menerobos di depanku. Kalau sekarang breakthrough artinya saudara punya usaha macet, itu ada breakthrough ya, nanti lancar. Ya, pertama kata breakthrough itu dipakai di Alkitab itu. Di dalam bahasa Inggris. Dan itu dipakai untuk breakthrough ekonomi. Dari mana ayat itu ada breakthrough ekonomi? Breakthrough itu artinya menerobos suatu pertahanan yang luar biasa yang orang siapapun tidak bisa terobos. Yosua tidak bisa menerobos ke situ. Saudara. Iya. Walaupun orang Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, orang Yebus masih tetap ada di Yerusalem. Sampai Daud merebut kota Sion. Sehingga seluruh inti atau pusat atau hal yang paling pokok dia menang. Jadi terobosan itu apa? Kemenangan atas hal-hal yang paling hakiki, hal-hal yang paling pokok di dalam hidup rohani, itu namanya terobosan. Bukan, maaf kata, ekonomi tidak lancar, minta terobosan. Karir tidak lancar, minta terobosan. Usaha tidak lancar. Itu dari mana ayatnya kata terobosan itu dipakai seperti itu? Ya.
Saudara, saya bersyukur kata breakthrough di Alkitab tidak pernah dipakai. Dari Kejadian, ya doh, dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, terus tidak pernah ada kata breakthrough. Kata breakthrough itu dipakai cuman waktu Daud merebut kota Sion. Itu namanya breakthrough. Kalau sekarang breakthrough itu, saudara usahamu macet, datang ibadah breakthrough lah. Itu dari mana doktrinnya? Ya, tapi kita senang kalau dengar gitu. Amin. Maju paling depan, terima urapan. Saudara. Makanya Alkitab bilang umatku binasa karena kurang apa? Pengertian. Dibolak sana, balik sini percaya. Bolak sana, balik sini amin. Dibeginikan percaya, dibegitukan percaya, binasalah. Betul? Makanya kan kalau saudara ikuti medsos sekarang kan ada yang apa? Pecandu itu loh, pecandu nubuat bertobat. Ya kan? Dia buat, dulu aku dinubuatin gini, sekarang aku udah tobat. Nah, itu dia buat di medsos jadi rame, saudara. Ya kenapa? Karena sakit tidak boleh ke dokter, imani. Teman saya, saudara, gagal ginjal. Oleh orang yang sama dibilang tidak boleh ke dokter. Dan mati. Meninggalnya pada saat usia 30-an. Meninggalkan 2 orang anak kecil-kecil, yang satu masih bayi berapa bulan. Dan dari kelompok yang sama yang mengatakan tidak boleh ke dokter. Tidak pernah ada ayatnya ketika Lukas ikut, Tuhan bilang berhenti praktek tabibmu, itu tidak berkenan, iman saja. Tidak ada. Tidak ada. Ya, dia gagal ginjal harus cuci darah. Tidak boleh. Iman saja, matilah dia. Ya, makanya kembali ke sini. Lihat apa kata firman Tuhan tadi di Mazmur. Dengan segenap hati aku mencari engkau. Berarti waktu aku cari engkau, hatiku tuh belum penuh. Masih isi yang lain. Maka waktu aku cari engkau, Tuhan mau bersihkan. Dengan cara, yaitu dilawan, tahu itu ada, dilawan, tahu itu ada, diusir, tahu itu ada, tidak diizinkan. Mengatur hidup kita, maju terus. Lama-lama itu merotoli sendiri. Itu sepenuh hati. Kemudian ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan merubah kita menjadi bukan hanya mencari jawaban, tapi mencari Tuhan. Sehingga kembali di sini. Dari memanfaatkan Tuhan, dari memperbudak Tuhan, dari cuman cari tambal butuh. Ketika butuh tok dicari, walaupun Tuhan itu tabib, tidak hanya perlu dicari waktu sakit. Karena dia Tuhan, bukan hanya sekedar tabib penyembuh. Saudara. Ya, terus. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah Lihat, ketika dia dekat sama Tuhan sekarang, Tuhan akan ungkapkan kehendaknya, rencananya, maunya, tegurannya. Situ semua, sehingga dia akan semakin mengerti ikut Tuhan itu tidak hanya sekedar ikut, percaya, tobat, baptis, jadi anggota, kasih perpuluhan tiap bulan, kasih persembahan tiap ibadah. Dia mengerti ada yang lebih dari itu. Dan saya pernah hasilkan sama saudara kan. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan saya. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan saya yang $500 tahun itu. Tuhan bilang, aku perlu kamu untuk jadi hambaku. Tapi aku kan rajin bayar persembahan Tuhan. Tahun itu banyak loh saudara, 700.000 perpuluhan. Sepeda motor tuh, saudara masih ingat tahun 80-an sepeda motor berapa? Ceteawan. Toyota Kijang, waktu itu Super Kijang, masih 14 juta. Sudah on the road. Tuhan bilang, aku tidak tertarik sama persembahanmu. Saya rajin ke gereja. Aku tidak tertarik kamu rajin ke gereja. Saya hari Minggu ikut 4 kali ibadah di gereja. Tuhan tidak tertarik sama hal-hal seperti itu. Tuhan cuma bilang, aku butuh kamu untuk jadi hambaku. Jadi, di situ saya berubah pola pikir saya. Tuhan itu tidak butuh. Karena semua yang ada pada kita, dia yang beri. Kok dia yang butuh, dia yang ngasih, kok dia butuh. Betul? Tidak ada yang dia butuh. Dia butuh kita. Tapi sementara kita diajar apa? Sudah kamu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu tidak perlu diurus ubah karaktermu. Yang penting persembahanmu. Nanti kalau kau kasih persembahan, kau tabur, kau akan dibuat berlimpah. Apa bilang?
Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah. Jadi, semakin kita cari Tuhan itu justru bukan Tuhan bilang, ya aku tolong. Enggak. Tuhan mengajar hukumnya, aturannya, rencananya. Tuhan buka kehendaknya. Tuhan tegur apa yang dia tidak suka dalam hidup kita. Nah, sementara kita kalau ada masalah, baik kami doakan. Ya, tetap beriman ya, tetap bertekun ya, tetap percaya ya. Itu tidak menyelesaikan apapun, saudara. Sama seperti saudara sakit terus dibilang, iya pulang istirahat nanti sembuh sendiri. Ngawur. Saudara. Ya ngawur, karena memang oke lah ada penyakit kita gerges karena lelah, ada. Tapi bisa gerges karena kumat malarianya. Terus suruh pulang istirahat, mana bisa kalau kumat malaria pulang istirahat. Ini tuh harus kasih obat saudara sebelum menggigil tidak karu-karuan. Kembali ke sini. Terus lihat ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lihat, ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Hasilnya adalah kita akan menjadi orang yang sangat berhati-hati menjalani hidup ini. Hasilnya adalah menjadi orang yang memperhatikan hatinya Tuhan. Kalau kita perhatikan masalahku, perhatikan apa yang menekan hatiku, perhatikan apa yang bikin galau hatiku, perhatikan apa yang bikin susah hatiku. Terus, ya hatimu lah Tuhan. Engkau Tuhan kok. Itu yang jadi masalah orang Kristen, saudara. Ya, kembali ke sini. Dalam hatiku aku menyimpan. Kalau di firman, buka ayat-ayat lain dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Tapi Indonesia lebih enak janjimu. Itu saudara. Saya lihat beberapa terjemahan lagi, tidak ada ngomong tentang janji. Ya karena mungkin kita lebih tertarik kalau semua ayat itu sebagai janji Tuhan. Ya, tidak ada pengajaran Tuhan, tidak ada teguran Tuhan, janji. Ya, mungkin lebih tertarik gitu, saudara. Ya, oke, lihat. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi lihat. Belajar hukum-hukum Tuhan. Terus perubahan yang besar adalah, lihat, dia menjadi orang yang takut berbuat dosa. Bukan karena dia takut usahanya bangkrut, bukan karena dia takut dihukum jadi sakit dan mati, kena kanker tidak bisa diobati, bukan. Saudara, takut karena mengasihi Tuhan berarti tidak ingin melukai hati Tuhan. Beda karena takut, misalnya seorang istri takut sama suami karena ya nanti dia tidak kasih saya uang belanja. Jadi saya, ya walaupun saya, tapi saya tidak berani ngomong nih uang belanja saya di stop. Itu bukan karena dia mengasihi, tapi ketakutan yang berbeda. Dan Tuhan tidak kepingin orang takut seperti itu. Saudara, lihat kebenaran di sini. Ya, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kembali, saudara. Saudara dan saya, Tuhan minta, ayo cari dengan sepenuh. Dengan sepenuh berarti bagian-bagian yang terisi hal-hal lain harus dibuang supaya bisa penuh diisi yang dari Tuhan. Itu kan artinya. Betul saudara. Nah, sekarang kalau saya ambil itu aqua gelas, saya isi cincau, berarti itu aqua gelas tidak hanya berisi air, ada cincaunya. Betul. Saya isi sirup, berarti isi airnya semakin berkurang. Nah, supaya dia benar-benar hanya isi air, berarti yang lain-lain yang bukan air harus dibuang. Gitu kan? Supaya penuh isi air. Saudara perhatikan di sini. Ketika kita cari Tuhan di dalam proses, Tuhan belum jawab, Tuhan belum tolong, Tuhan belum ubah keadaan, Tuhan belum kasih titik terang. Belum. Itu sebenarnya untuk membersihkan hal-hal yang belum bersih, itu aja. Untuk membersihkan hal-hal yang belum bersih. Nanti kalau sudah bersih, jadi sepenuh terbukti dengan menyukai perintah Tuhan. Menyukai pengajaran, menyukai teguran. Bukan cuman, pasien tolong doakan lu buatin. Kenapa? Karena Tuhan lebih senang orang mencari dia bukan untuk mencari solusi, tapi mencari pengajaran. Tuhan lebih senang orang mencari dia itu untuk belajar, untuk berubah, daripada sekedar untuk ekonominya dirubah, keadaan jelek dirubah. Jadi kembali ke sini. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lihat, sekarang dia memikirkan Tuhan, memikirkan hati Tuhan, memikirkan perasaan Tuhan.
Kalau dulu kita tidak mikir perasaan Tuhan, yang kita pikir kita toh, ini loh masalah saya, ini problem saya, ini, itu toh yang memenuhi pikiran kita, hidup kita. Ya, sulit saudara. Tapi Tuhan membantu dengan menggencet kita dengan masalah. Dibantu loh saudara. Loh Pak, kok dibantu dengan masalah lah? Ya, kalau dibantu dengan uang berlimpah, kita tidak mungkin berdoa. Sibuk ngitung uang, sibuk pergi belanja, sibuk pergi tur luar negeri, sibuk mau beli ini, invest itu. Tidak sibuk berdoa. Supaya sibuk berdoa digencet. Hanya Tuhan yang bisa nolong. Nah, itu ditolong Tuhan supaya bisa datang kepada Tuhan. Gitu loh saudara. Coba sekarang, anak tidak mau belajar, lagi sibuk nonton TV. Mau ulangan umum, dimatiin TV-nya. Sama bapaknya, TV mati. Terus HP-nya cabut. Kenapa dicabut? Supaya belajar. Bukan kamu ini tak belikan lagi yang lebih baik lagi gitu toh. Enggak jadi dia belajar. Betul saudara? Terus apa? TV-nya. Oh, langganan parabola ini kurang lengkap. Ganti langganan yang lebih lengkap lagi, yang paling mahal. Sehingga ada 100 sekian channel kamu nonton terus. Enggak ada. Saudara, sering Tuhan tuh terpaksa menghentikan banyak sekali fasilitas di hidup kita supaya kita mau belajar. Halo? Jangan minta fasilitas terus, minta ini, minta itu kan fasilitas hidup. Saudara. Ya, nanti kita sudah nurut, fasilitasnya gampang. Betul? Anak sudah lulus ujian, nilainya bagus, Pak, aku kepingin apa? Tidak susah. Betul. Tapi mau ujian, tidak mau belajar, fasilitas terpaksa ditiadakan. Betul? Mana kunci sepeda motor? Sini, Pak. Tidak boleh keluar-keluar. Belajar. Loh, kenapa semua fasilitas ditarik sementara? Supaya belajar. Sementara kita ketika mengalami kesulitan ekonomi, mengalami ini, itu, teriak-teriak, Tuhan! Minta dikembalikan. Tuhannya bingung. Nah, aku stop semua fasilitasmu itu supaya kamu belajar. Supaya ulangan kamu lulus. Saudara, saya ingat semua fasilitas yang saya punya dicabut Tuhan. Kenapa? Kamu lulus? Sudah lulus ya? HP-mu tak ganti malah sama yang lebih baik, gitu loh. Halo? Lah ini mau ulangan umum, maunya santai-santai, suruh belajar malah teriak-teriak. HP diambil malah ngamuk. TV dimatikan, tak terima. Loh. Penyakit ini. Saya ngalami ketika saya dikembalikan. Apa fasilitas yang Tuhan cabut ketika saya diproses, dia kembalikan. Sesudah kita lulus ujian, bahkan diganti yang baik. Kalau lulus ujian, mungkin HP-nya, ini HP tipe lama. Oke lah sudah Android, tapi Android 41 misalnya. Diganti sama yang paling baru. Tapi kita begitu mau diambil teriaknya kembalikan. Tuhan bilang fokus belajar, enggak mau kembalikan. Kita lihat di sini. Saudara dan saya itu cari Tuhan sekarang, periksa bagian hati yang masih enggak beres, semua enggak sepenuh hati, malasnya, sakit hatinya, putus asa, segala yang memenuhi hati kita yang membuat tidak penuh mencari Tuhan, tidak sepenuh hati. Jalan terus, sakit hati tetap jalan, kecewa tetap jalan, nanti itu merotol sepenuhnya ditemukan mencari Tuhan. Terus sudah mencari Tuhan, karena sudah sepenuhnya melawan kekecewaan, melawan semuanya itu, akhirnya saudara dan saya akan menyukai hukum-hukum Tuhan. Kalau dengar khotbah janji Tuhan, saudara bilang apa? Yang senang, yang bikin Tuhan senang apa? Itu yang kita akan senang. Yang bikin Tuhan senang apa? Itu yang kita senang. Yang bikin Tuhan senang apa? Itu yang kita senang. Bukan nanti Tuhan bikin kau senang ya, asetmu cuma 2M, nanti Tuhan jadikan 200M. Senang, kita yang senang. Lihat kembali di sini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau terjemahan bahasa Inggris katakan, ya I have hid your word.
Aku telah menyembunyikan firman-Mu di dalam hatiku. Ku masukkan dalam-dalam, ku sembunyikan. Kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kalau bahasa Indonesia simpan, bahasa Inggris sembunyikan. Maksudnya apa? Nek disembunyikan itu tidak ditampak-tampakkan. Tidak dilihat-lihatkan, itu namanya sembunyi. Artinya, kalau saudara ngomongin ayat setiap hari bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, dia akan nolong saya tepat waktu. Itu saudara tidak menyembunyikannya, saudara keluarkan. Makanya hati-hati pelajaran deklarasi-deklarasi itu. Sembunyikan aja, aku simpan Tuhan di dalam. Karena kalau keluarkan itu bersifat mengingatkan, bersifat mengklaim, menuntut. Contoh, istrinya bilang, Pak, dulu kamu janji kan, wah akan sayang aku terus. Nah itu kalau dikeluarkan gitu, nuntut toh, untuk disayang. Betul, nuntut toh. Paling tidak mengingatkan, betul. Di sini kalau terima masalahnya disimpan dalam-dalam. Tidak usah Tuhan itu diingat-ingatkan, dia ingat. Tidak usah Tuhan itu saudara bacakan tiap hari. Katanya jalanku adalah engkau bawa jalan yang rata dan lurus. Lah ini jalannya bukan rata, Tuhan kok nurun terus ke jurang. Nah, nuntut namanya. Kenapa? Tuhan mau kasih merotol dulu. Tuhan mau dikelentek dulu sifat-sifat kita yang jelek. Terus, sesudah selesai ulangan, lulus dikembalikan. Mau menghadapi ulangan kok minta mainan terus-menerus. Menghadapi ulangan kok minta fasilitas terus-menerus. Kapan belajarnya? Saudara, kita mau lihat di sini. Ya. Makanya saya sering orang, Pak Shen, tolong doa no. Doa apa? Pengajaran gak suka. Hukum Tuhan gak suka. Cuman suka, Pak Hasan kan tahu Tuhan mau kasih saya apa nanti. Saudara, sekalipun di dalam setiap kita, menurut ayat-ayat di bawahnya, Tuhan sudah menyediakan ini, itu, maaf. Belum tentu walaupun sudah dikasih tahu dapat. Orang Israel Tuhan sudah bilang, aku menyediakan bagimu tanah yang subur. Yang diterjemahkan seperti mengalirkan susu dan madu. Artinya, susu kan dari hewan. Betul. Semua peternakanmu akan sukses. Betul. Semua hasil tanahmu diberkati. Lah zaman dulu kan memang pertanian tidak ada pabrik toh. Seperti sekarang. Kan semua dari hasil tanah. Tuhan janji seperti itu. Mereka nikmati ke Kanaan? Enggak. Mati semua di padang gurun. Ya, tapi orang zaman sekarang senang. Apa janji Tuhan ceritakan pada saya. Tapi terlalu banyak kemudian walaupun sudah tahu tidak sampai ke sana. Saudara, teman saya ada. Sama-sama dulu pergi melayani. Pertama saya kenal dia. Tiba-tiba Tuhan kasih saya lihat sebuah rumah. Rumah yang terasnya 2. Sisi kiri 1 teras, sisi kanan 1 teras. Jadi bentuknya kayak huruf U. Saya bilang maaf saya melihat rumah seperti begini. Seperti kaki. Saya waktu itu sebut dia seperti kakinya penyu. Keluar-keluar gitu. Jadi rumah ini terasnya tapi 2 keluar. Jadi kiri kanan teras keluar gitu. Jadi bentuk U. Dia bilang betul. Dari kecil saya kepingin punya rumah seperti itu. Sampai dia mati stroke tidak pernah punya rumah seperti itu. Khayalan masa kecilnya tidak pernah terkabul. Kenapa? Suami istri yang selalu kayak kapal pecah, ribut tiada henti. Pergi gereja pergi, ribut jalan terus. Saudara, istrinya pendoa inti sebuah gereja. Tapi tunduk sama suami tidak. Saudara, kok tahu teman karib saya berani ngomong. Sering kalau suami istri bertengkar, pas saya ada di kota itu dia telepon. Kuasen, lagi tidak ada kegiatan siang ini? Iya, saya bilang, saya jemput ya. Dia jemput dengan muka ya itu seperti kelindas truk kakinya. Saya tahu, baru habis bertengkar di rumah. Istrinya pendoa inti. Maaf kata seperti seorang murid pakai baju seragam tapi tidak sekolah. Gitu loh. Pakai baju seragam tapi dia di mall. Gitu. Kristen mesti gitu. Oh, saya pendoa kelakuan tidak jelas. Pakai seragam tapi tidak di sekolah. Pakai seragam lagi main game. Itu jam pelajaran. Begitu kelakuan. Sampai dia mati stroke.
tidak pernah terwujudkan mimpi masa kecil. Saudara, kembali ke sini. Makanya, ya, cari Tuhan sungguh-sungguhnya dengan cara yaitu dikelentai dulu, diprotoli dulu yang lain-lain yang membuat tidak sepenuh hati. Terus sudah sepenuh hati terbuktinya dengan perubahan sikap hati terhadap pengajaran Tuhan, terhadap kehendak Tuhan. Perubahan hati terhadap yang paling diingini hati sekarang berubah menjadi yang paling diingini hati Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kekecewaan, kemarahan, segala macam yang menghalangi kita untuk sepenuh hati, harus kita menang atasnya. Sesudah kita bisa menang atas itu, hati kita berubah. Kita tidak cari Tuhan untuk cari jawaban. Sekarang cari Tuhan, cari hatinya, cari hukum-hukumnya, cari perintahnya, cari rencananya. Terus, sekarang jalan hidup kita takut menyakiti Tuhan. Bukan takut masuk neraka. Bukan takut gak diberkati. Karena mengasihi, tidak mau nyakiti. Tadi pun ketika saya bangun sore dari istirahat, saya terima WhatsApp. Saya mau pindah. Pindah ke radio yang dulu saya siaran 6 jam itu. Nah, ternyata dari sana bilang, saya itu dulu dikeluarkan dari kelompok itu. Tadi saya dikasih screenshotnya dari. Jadi, saya dikeluarkan dari kelompok itu. Sudah lama memang saya dengar fitnah itu, saudara. Aku keluar bukan karena aku dikeluarkan. Aku mengeluarkan diriku. Kenapa saya keluar? Sudah saya banyak saksikan di tempat lain. Saya khotbah di gerejanya. Dia kesaksian, saya terima mobil build up sekian biji. Saya terima emas sekian kilo. Selesai dia kesaksian sebagai gembala, saya lanjutkan. Tuhan bilang di sini ada jemaat yang sudah tidak makan. Ada suami istri dengan 2 anak lagi ke depan nangis. Saya tanya, saya turun mimbar, kenapa? Suami saya sudah di PHK sekian lama, Pak. Belum dapat pekerjaan. Jadi ngutang kiri kanan tidak pernah bayar, tidak ada orang kasih ngutang lagi, Pak. Kami sekarang ini sudah susah makan. Sejak itu saya tidak mau diundang lagi ke situ. Bukan saya dikeluarkan. Diundang lagi ke tempat lain dari kelompok ini. Seorang pengusaha bilang dia minta-minta uang terus sama saya. Terus ada hal lain lagi. Ada satu orang di tim kami masih yang di Jakarta tanya, itu disuruhkah pergi ke Turki oleh Roh Kudus? Dia bilang tidak. Terus siapa punya ide? Suruh ke sana si Anu. Tapi dibilang Tuhan yang suruh. Karena satu kali pergi untungnya miliaran. Maka saya keluar, tidak mau lagi melayani di tempat yang satu lagi. Terus di tempat yang satu lagi, saudara, saya dengar kesaksian palsu. Aku mendarat di sebuah kota. Ketika aku turun pesawat, ada seorang pengusaha menjemput aku. Terus dia sodorkan sebuah amplop. 1 lembar cek. Untuk membeli komplek yang dipakai sekarang. Untuk ibadah. Itu bohong. Karena pengusaha yang memberikan uang itu tidak begitu menceritakan, bukan seperti itu. Maka saya berhenti mau melayani di tempat yang satu lagi. Terus saya melayani lagi di tempat yang lain. Saya lihat, saya berhenti lagi. Dan tidak mau diundang. Mereka bilang saya yang dikeluarkan. Terus, kenapa Pak? Tidak beberkan aja semuanya. Tuhan bilang sama saya dulu, waktu saya mau bikin buku judulnya Keluarga Penipu. Tuhan bilang, jangan! Aku punya sebagai orang fakultas hukum dengan IP 3,9. Aku punya segala bukti untuk membuat buku itu. Dan kalau dituntut, saya bisa buktikan seluruhnya di pengadilan. Dengan bukti rekaman-rekaman. Tapi Tuhan bilang, jangan.
Dan saya diam sampai hari ini dari tahun 2009. Sudah 8 tahun aku taat. Perhatikan di sini. Supaya aku jangan berdosa kepada. Sekarang kita sudah sampai mana? Sudah sepenuh hati? Ya, hati saya penuh sih Pak, penuh dengan kecewa, penuh dengan marah. Ya penuh saya. Terus cari Tuhan bisa sepenuhnya? Tidak mungkin. Ketika hati kita penuh dengan hal seperti itu, kita tidak bisa cari Tuhan sepenuhnya. Hati kita hanya bisa semakin maju, semakin lebih penuh, kalau yang lain-lain itu semakin diprotoli. Ya, jadi sekarang, sesudah itu diprotoli semua, kita yang dulunya datang untuk mau berubah karena harap jawaban, mau berubah karena minta tolong Tuhan, sekarang tidak lagi ngurusi dijawab atau tidak, tapi ngurusinya apa maunya Tuhan. Aku tetap punya masalah, aku tetap punya kebutuhan, tapi itu tidak lagi tujuan utamaku masuk hadirat Tuhan, tidak lagi tujuan utamaku berdoa. Tujuan utamaku sekarang menyenangkan Tuhan. Akan berubah semua prioritas hidup kita. Terus belajar hukum-hukum Tuhan. Karena hati kita sudah sepenuhnya, kita akan jatuh cinta sama Tuhan. Ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, maka kita sangat menjaga hatinya Tuhan. Tidak buat yang jelas dia sudah bilang tidak. Tidak lakukan yang jelas sudah tahu yang dia tidak suka. Saya sudah taat. Dari tahun 2009 aku tidak pernah menyebarkan rekaman itu. Aku punya semua rekamannya. Ini suara yang ngomong masih hidup semua. Tuhan bilang jangan, cukup. Tidak usah Tuhan ngomong 2 kali. Dan tidak usah tanya lagi kalau sekarang boleh tidak Tuhan. Tidak usah tanya. Terus, saudara, Tuhan suruh saya menikah dengan istri yang mertua saya tidak setuju anaknya nikah sama hamba Tuhan. Karena dia punya kepahitan terhadap hamba-hamba Tuhan. Kakaknya waktu sekolah di Jerman juga punya kepahitan sama hamba Tuhan. Tuhan suruh nikahi dia. Saya nurut. Ya, jadi lihat di sini. Ya, maka itu kemudian disebarkan, Asen membawa lari perempuan. Saudara. Ya, itu disebarkan seperti itu. Aku nikah sah di Jerman. Ada dokumentasinya, ada videonya, ada fotonya, ada surat dari gereja dan semua, bukan bawa lari anak perempuan orang. Tapi kelompok ini kemudian menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Terus balas dendam. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi lama, memang lama kalau Tuhan yang balas. Karena sampai melewati batas kesabaran Tuhan baru dikebuk. Kalau belum lewat ditungguin. Tuhan tuh tidak seperti kita, emosian, sumbu pendek, enggak. Jadi sekarang coba lihat, sudah sepenuh hati? Atau hatinya masih penuh yang lain-lain? Kedua, tandanya sudah sepenuh hati adalah lebih menyukai firman Tuhan daripada jawaban Tuhan. Lebih menyukai hukum-hukum Tuhan daripada janji-janji dan nubuatan. Lebih suka jalan-jalan Tuhan daripada solusi. Terus, di langkah selanjutnya, orang itu menyimpan apa yang dia terima. Kalau bahasa Inggrisnya katakan menyembunyikan yang dia dengarkan. Bukan mengeluarkannya setiap saat, mengumbarnya setiap saat, menuntutnya setiap saat, memperkatakan kepada Tuhan setiap saat untuk menuntut Tuhan, mengklaim janji-janji itu supaya digenapi. Dia simpan, dia diam, dia tidak ngomong-ngomong. Nah, terus dia menjaga hidupnya supaya tidak berdosa. Jadi kalau kita ukur sekarang kita sudah sampai di mana? Segenap hati, separuh, seperempat, ya 1/10, atau berapa? Kita tidak tahu, kita ukur sendiri. Terus sudah menyukai perintah Tuhan atau nubuatan?
Atau penumpangan tangan? Atau cuma suruh Tuhan buat jalan tapi tidak suka belajar jalan-jalannya Tuhan? Terus ayat 11. Apa terus-terusan ingat janji Tuhan? Katanya tidak pernah terlambat. Ayo cepat. Katanya Tuhan cukupkan, kok kurang? Itu tidak menyimpan, tapi mengumbar, mengeluarkan terus-menerus. Tuhan ingat apa yang dia katakan, tidak usah diingat-ingatkan. Pada waktunya akan terbukti. Yang kita perlu adalah tidak usah mengingatkan Tuhan, tapi terus-menerus mau diajar Tuhan. Pada waktunya dia akan genapi. Jangan suruh Tuhan genapi, tapi kita tidak mau berubah. Jangan Tuhan suruh kembalikan segala fasilitas yang pernah dia beri sama hidup kita. Ataupun menambah segala fasilitas supaya hidup kita lebih enak, nyaman, dan lain-lain. Kalau kita tidak mau menyiapkan diri di dalam ulangan. Tidak mau belajar ketika semua fasilitas dicabut supaya fokus pada ulangan. Yang terakhir. Ketika orang sepenuh hati, dia akan hati-hati supaya tidak berdosa. Bukan masalah takut masuk neraka. Bukan masalah takut tidak diberkati. Tapi dia takut nyakiti hati Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Dalam hatiku aku sembunyikan dalam-dalam. Aku tidak sebut-sebut. Aku tidak terus klaim-klaim janji-Mu. Mungkin aku perkatakan deklarasi. Tahun terobosan. Tuhan bilang kamu mau nerobos apa? Kamu baca di firman-Ku kata terobosan itu di mana pertama dipakai? Maksudnya kemana? Kau mau terus sekarang kau pakai ayat ini maksudnya kemana? Saudara, saya bersyukur menguasai bahasa Inggris. Dan saya bersyukur saya punya terjemahan Alkitab bahasa Inggris sekian versi di dalam sini. Sehingga kata terobosan itu saya tahu dipakainya di ayat mana. Pertama kali keluar di Alkitab di mana disebut. Bukan sembarang-barang sebut. Jadi yuk sekarang kita periksa. Sudah segenap hati? Atau genep rasanya Pak jengkelnya? Genep putus asanya. Gitu ya. Ini yang kacau. Oke? Terus yang ayat 11. Kembali supaya aku jangan berdosa. Kita seringkali tidak peduli dosa atau tidak. Tuhan senang atau tidak. Yang penting Tuhan harus senangkan kita. Ketika engkau dan saya menghadapi ujian. Segala fasilitas harus dicabut. Tapi kalau engkau dan saya sudah lulus ujian, segala fasilitas bukan hanya dikembalikan, ditambah, diganti. Betul. Jadi sekarang yuk kita mau belajar, saudara. Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kita, ketika Tuhan mungkin mengurangi sesuatu dari hidup kita, itu sebenarnya untuk menolong kita fokus. Dan ketika kita sudah selesai, dia kembalikan semua. Ketika kita sudah selesai, dia kembalikan semua. Cuman kita tidak mau lulus. Ujian pun tidak mau. Singkirkan ujian ini. Masalah ini kau sudah Tuhan selesaikan. Tuhan bilang, nah itu ujian. Singkirkan, aku tidak mau ujian. Kalau kau sayang aku jangan ada ujiannya. Berkati terus. Amin. Amin. Kalau kau sayang aku jangan cabut semua kenikmatan hidupku. Ya toh ekonomiku jangan bikin turun. Ya toh semua hidupku ini bikin lebih enak. Kalau kau sayang. Tidak bisa. Tuhan membantu kita untuk fokus ketika dia mencabut semua kenikmatan hidup kita. Dan ketika ada yang dia kurangi dari hidup kita, kita mesti cepat mengerti. Cepat adaptasi. Sudah selesai. Kita mau berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada kita bubar. Sudah jam 9 kurang sedikit. Umat Tuhan tuh tidak usah dikobain panjang-panjang. Sebenarnya sudah tahu, cuma tidak mau, gitu aja gampang, saudara. Betul? Sudah tahu harus Tuhan senang sama orang suka berdoa, sudah tahu. Sudah tahu harus rajin baca firman walaupun tidak khotbah, tahu, ya toh? Sudah tahu harus tekun, tahu. Semua yang Tuhan mau kita sudah tahu, tapi kita tidak mau lakukan, gitu aja tuh, saudara. Apalagi, amin, amin. Jadi tidak usah tanya-tanya lagi, Pak, apalagi kehendak Tuhan, aduh. Kalau PR 10 soal, cuma 1 dia kerjakan, minta soal baru lagi kan namanya penyakit. Betul? Yuk kita doa habis ini kita pulang.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Benar. Kalau kami berbalik sepenuhnya kepada Tuhan, banyak ayat yang kami tidak mengerti Tuhan akan bukakan. Banyak hal-hal yang tersembunyi dalam firman-Mu, Tuhan akan singkapkan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang Tuhan ingin sampaikan, lawatan pribadi, mari. Tapi kalau Tuhan rasa sudah cukup lewat pemberitaan firman, tinggal kami renungkan dan lakukan, hamba turun. Amin. Tinggal sekarang kita praktek, betul? Sudah tahu, harus mau. Amin. Amin. Sudah tahu, harus mau. Mau melakukan. Ibadah sampai di sini. Selamat malam. Tuhan sudah berkati.